ada. Oh. Udah direkam Vita. Nah, cuman yang soal prelim 21 ini yang susulan yang kita punya cuman Pak Faisal. Ya, tapi yang sebenarnya dengan susulan itu katanya kan nggak jauh-jauh beda. Enggak, cuma nggak ada marsaliannya yang di soal ini. Bisa di-share screen. Kalau yang di soal ada dua itu malah yang ininya kan, yang hair-nya yang dikasih ini, yang ada. Malah yang soalnya itu malah yang soal Prof. Ernan malahan itu. Yang itulah yang terkait tadi yang mau dibahas terkait Pasien Allen sama tuh, transaction cost itu. Ya, itu dulu lah kita jabarkan ya. Kelihatan nggak? Ini kan ya. Kalau ini kan katanya soal susulan. Kita kan nggak dapat yang soal yang benerannya nggak tahu. Nah, berarti ya kalau yang soal ini, yang pertama ini kan terkait dengan game teori nih, game teori. Nah, kemudian soal kedua ini terkait dengan transaction cost. Nah, ini materi terkait dengan transaction cost ini merupakan soal UAS waktu ini mikro. Soal UAS, ya maaf ya, tulisan tangan aja agak berantakan. Nih, nah kalau di sini berarti kan kita pahami dulu ya konsepnya terkait dengan transaction cost. Kalau di soal sebelumnya, ini kan di soal UTS. Kalau di soal prelim, dia akan tanyakan apa yang dimaksud dengan transaction cost, kemudian bagaimana menjelaskan fenomena sosial ekonomi di Indonesia dilihat dari sisi biaya transaksi, seperti masalah politik, kemudian penanganan bantuan sosial COVID, kemudian percepatan ekonomi nasional, dan KUR. Nah, berarti secara konsepnya, ya, dari ini jawaban UAS mikro. Nah, berarti kan sudah dirangkum dari apa yang disampaikan oleh Prof. AF waktu perkuliahan terkait dengan materi transaction cost. Nah, jadi secara konsepnya itu, transaction cost itu didefinisikan ke dalam banyak definisi. Ya, yang pertama terkait dengan biaya transaksi terjadi karena adanya barang dan jasa, kemudian ada transfer teknologi sehingga memunculkan biaya transaksi. Nah, kan ini waktu itu kita kuliah yang di kafe itu. Nah, yang di kafe. Nah, seperti bahan baku menjadi laptop, kemudian kopi mentah menjadi minuman, kemudian terkait dengan masalah koordinasi sehingga memunculkan biaya transaksi. Nah, kemudian definisi yang kedua, transaction cost itu menyatakan bahwa transaction cost adalah biaya untuk mengukuhkan atau memaintain property right. Nah, sedangkan menurut Commons, ya, memisahkan akuisisi satu individu ke individu lain karena adanya transfer kepemilikan, kemudian transfer property right juga memunculkan transaction cost. Kemudian yang ketiga, secara definisi terkaitnya adanya transfer dari property right. Nah, jadi dari konsep ini berarti biaya transaksi itu
didefinisikan ke dalam 3. Nanti kalau di ada ini enggak ya? Apa namanya? PPT Prof. AF sebelumnya ada yang megang enggak? Enggak, aku letak rekamannya itu nih, aku bacain ya. Ya, rekaman itu kan ya. Nah, nih ada nih, ini Nah, ya, aku bacain. Jadi dia bilang gini, ini kata-kata dia nih, aku catat nih. ya. Ada suatu pertanyaan yang muncul pertanyaan yang muncul yaitu ketika market itu bekerja secara sempurna katanya. Maka tentu tidak perlu Informasinya sempurna. ya, maka tidak perlu manajemen atau market mekanisme. Jadi dia Market bilang juga, mechanism. jadi market itu menjadi raja dan tentunya bisa memanage semua urusan dan semua mengarah kepada equilibrium atau keseimbangan ya. Equilibrium, Pak. Namun ternyata pasar tetap harus membutuhkan manajemen, organisasi dan kelembagaan. Untuk itu hal itu semua membutuhkan biaya katanya. Itu kata-kata ini ya rekamannya. Kelemahan pada neoclassic theory itu adalah hak kepemilikan atau property right. Itu tadi ya maksudnya. Itu sudah well defined dan market bekerja kalau informasi itu sempurna. Namun barang publik tidak pada posisi well defined. Property right itu membutuhkan cost karena ada asymmetric information. Misalnya dia bilang kemacetan lalu lintas. Maksudnya apa tuh kemacetan lalu lintas itu contohnya? Lupa. Dan dapat disimpulkan bahwa ada link antara informasi transaksi cost institusi. Namun faktanya link ini tidak terjadi sehingga kalau informasi asimetris tidak sempurna. Jadi biaya akan mahal serta biaya transaksi jadi positif dan institusi itu tidak bisa bekerja. Biaya transaksi menjadi sentral dalam ekonomi. Kata-kata beliau tuh rekamannya nih. Ya. Nah, jadi dari konsep transaction cost itu memang itu ya ada kaitannya dengan asymmetric information. Nah, atau ketidaksempurnaan atau informasi yang sifatnya asimetris. Kemudian yang kedua memang terkait dengan property right dan ketidaksempurnaan pasar. Nah, kalau secara grafisnya ya, oh Vita hilang. Nah, kalau secara grafisnya terkait dengan information dan transaction cost itu, dia kan ada prinsip dasar ya Pak ya. Nah, secara prinsip dia tidak ada kepemilikan, jadi semua orang tidak memperoleh manfaat. Kemudian secara prinsip ada property right. Nah, kemudian di dalam konsep ini, Ocha nggak bawa pena. PPT-nya. Ocha nggak punya PPT, Bu. Punya yang kemarin. Share screen untuk soalnya. Oh, yang soal ini. Soal. Nah, ini. Dia kan menjelaskan apa itu transaction cost. Nah, kemudian terkait dengan fenomena sosial ekonomi. Dan soal ini persis sama dengan soal di soal di UTS. Nah, jadi soal UAS. Nah, jadi bagaimana menjelaskan fenomena sosial ekonomi dari konsep biaya transaksi. Nah, kalau di soal prelim, dia memang fenomena sosial ekonomi, tapi kasusnya itu untuk masalah politik, kemudian penanganan bantuan sosial COVID, percepatan ekonomi nasional, kemudian juga terkait dengan KUR. Nah, kalau yang waktu kita di kuliah itu terkait dengan pemekaran wilayah, pengelolaan sumber daya alam. Nah, jadi terkait dengan fenomena sosial ekonomi,
berarti tidak terlepas dari biaya transaksi. Nah, untuk menganalisisnya itu perlu dikaitkan antara informasi, biaya transaksi, property right, dan institusi. Nah, berarti di dalam konteks perencanaan, manajemen dan kemudian transaksi cost ditimbulkan terkait dengan waktu dan tenaga yang diperlukan untuk menemukan lokasi pengembangan, membuat rencana pengembangan, negosiasi dengan pemilik lahan, kemudian mencapai kesepakatan antara pengembang otoritas, kemudian juga permohonan perencanaan. Nah, berarti kalau kita kaitkan dengan soal prelim, berarti kalau terkait dengan masalah politik, nah, berarti di sana politik itu berarti kan akan menimbulkan biaya. Akan menimbulkan biaya karena informasinya itu kan tidak sempurna. Nah, kalau dari konsep yang disampaikan Prof waktu itu akan menimbulkan adanya biaya karena terkait dengan masalah politik, berarti ada organisasi di dalamnya. Jadi tidak bisa mengatur secara efisien dari sebuah lembaga. Nah, kalau misalnya terkait dengan masalah penanganan bantuan sosial COVID, berarti bagaimana cara kita menganalisisnya itu? Berarti kan gitu ya? Yang tadi Iya, ada beda dari dikit. politik itu berarti partai politik ya Kak Ujang? Atau Ya, berarti di sana ada terkait dengan partai politik yang memunculkan terjadinya biaya transaksi, Bu. Jadi, di dalam political transaction cost itu pasti nanti akan terkait dengan masalah parlemen, kemudian akan juga terkait dengan masalah pemerintahan. Nah, kalau kasus di Indonesia kan kita punya banyak partai politik. Nah, partai politik itu pasti memicu timbulnya biaya transaksi. Gitu nggak sih? Kalau menurut Ocha? Iya, iya. Partai politik memang Mm, masuk. ya, Ini yang tahu Pak Jayadin nggak tuh? mana Pak Jayadin? Partai politik itu menimbulkan biaya yang banyak apa enggak sih sebenarnya? Karena kan di politik itu kan ada pasti ada transaksi kan, Bu? Iya, ada kampanye itu kan juga harus transaksi kan? Ya, Mengumpulkan massa kan membutuhkan transaksi yang banyak. kemudian antar apa namanya itu? Caleg-caleg itu kan pasti ada ya namanya politik itu pasti ada transaksi kan di dalamnya. Pasti ada take and give-nya. Saya Iya. akan berikan sesuatu dan saya akan terima apa sih gitu kan? Biasa kan gitu ya. Nah, kalau dengan masalah bantuan sosial COVID, berarti ada market transaction cost juga kan Bu di dalamnya? Ini bantuan sosial dari partai politik maksudnya? Enggak, yang terkait dengan bantuan sosial COVID, bukan dari partai politik. Nah, kalau misalnya bantuan sosial COVID ini, berarti ya kan juga tidak terlepas sih dari masalah politik gitu kan. Nah, tapi kan ya ketika adanya bantuan sosial COVID ini kan juga terkait dengan masalah asymmetric information. Nah, kadang-kadang bantuan sosial COVID ini kan tidak apa namanya itu tidak tepat sasaran kan ya. Ada Ini yang merupakan seharusnya data ya? ada, ya berarti kan dia ada asymmetric information di situ yang memunculkan tertimbulnya transaction cost, gitu nggak sih? Kalau COVID kayaknya sudah tidak relevan lagi kayaknya ya. Mungkin yang Pas percepatan ekonomi nasional sama KUR ini kayaknya yang kalau kur Iya, kayaknya udah kelewat tuh. iya makanya udah ini kan lewat, kita udah ganti sudah kasus ini. dicabut kok ini apa masa Iya. pandemi Pemekaran kita kan wilayah dicabut. kayak kemarin bisa lah ya, pemekaran wilayah kan Papua, Kembang, terus macam-macam kabupaten bisa. Kayaknya Kopi yang kayaknya enggak. KUR ini Kur juga bisa.
KUR sama UMKM kali ya? Ya, yang lebih ini kan ya. Kalau Mhm. KUR kan memang Lebih terkait dengan relevan. pengembangan UMKM. Mhm. Gimana Bapak Ibu? Mungkin ada tambahan? Lanjut ya. Kalau yang ke pemekaran wilayah kemarin soal kita itu yang mana ya? Yang UAS. Apa Ini coba? kan. Nah, Apa jawabannya itu? ya, kalau ini terkait pemekaran wilayah, pengelolaan sumber daya alam gitu kan. Nah, kalau pemekaran wilayah berarti kan terkait dengan masalah perencanaan wilayah. Nah, sehingga dibutuhkan informasi terkait dengan jumlah penduduk. Karena dalam perencanaan wilayah itu kan prediksi jumlah penduduk akan menentukan apa kebijakan perencanaan pada masa yang akan datang. Nah, karena ada data terkait dengan jumlah penduduk pasti akan berkaitan dengan masalah lahan. Berarti kalau semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, berarti akan semakin besar permintaan terhadap lahan. Nah, lahan butuh perizinan, ya, perizinan. Karena tidak semua lahan itu bisa dikelola oleh masyarakat. Nah, pasti akan terkait juga dengan masalah apa namanya itu? Ini hutan lindung yang tidak boleh digunakan oleh masyarakat, gitu enggak ya? Nah, kemudian dengan dibutuhkan informasi karena kan dia memang terkait dengan asymmetric information ya, menyebabkan munculnya biaya transaksi positif dan kadang-kadang institusi tidak dapat bekerja dengan sempurna sehingga transaction cost dianggap sentral dalam ekonomi. Nah, kemudian juga kasus yang di soal UAS kemarin itu terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti misalnya perikanan laut. Ini Ya, aku masih ingat kamu dulu tuh ya. Jadi hmm, yang disampaikan Pak BJ itu siapa dia? Jadi Prof Aif juga nyampe tujuan dari pemekaran secara pengelola wilayah itu kan tujuannya katanya mendekatkan antara pemerintahnya dengan masyarakat ya kan. Terus perbaikan layanan, terus perbaikan peningkatkan kesejahteraan lah kemandirian wilayah. pem- Tapi, hmm, halo. ya, ya, Tapi banyak daerah-daerah yang memekarkan wilayahnya itu banyak kebutuhannya itu dipakai buat rutin untuk biaya pegawai. Jadi pendapatan daerahnya itu kecil gitu kan. Jadi itu tuh di situ ada biaya transaksi. Kira-kira itu, tapi kira-kira betul nggak itu? pemekaran wilayah, Ya awalnya kan tujuan pemekaran wilayah kan untuk kemandirian mendekatkan wilayah, kemandirian fiskal. wilayah, gitu, fiskal. Hmm, Tetapi ternyata daerah-daerah yang dimekarkan itu ternyata PAD-nya itu banyak dipakai hanya untuk rutin atau belanja pegawainya. Padahal tujuan awalnya kan untuk itu, jadi masih tetap tergantung nggak mandiri. Hanya ya, modal. Ya, kan? Masuk ya, kan, karena gitu kan? ya, karena memang pemekaran wilayah itu ya bagaimana wilayah itu kan mampu menggali sumber-sumber PAD untuk sumber belanja daerah. Hmm. Hmm. Bisa itu masuk ya. Dulu kayaknya Bisa. pernah ngomongin tuh. Lanjut. Jadi intinya gitu ya, transaction cost itu secara konsep itu memang akan terkait dengan tiga hal itu.
Yang tadi kan pertama terkait dengan informasi yang sifatnya asimetris. Keywordnya di situ. Kemudian yang kedua terkait dengan property right, kemudian juga ketidaksempurnaan pasar. Nah, itu sih kunci dari transaction cost itu. Berarti ketika kita akan membahas terkait dengan transaction cost, ya apapun itu kasusnya, berarti kan kita kaitkan dengan masalah asymmetric information, kemudian kepemilikan, kemudian juga ketidaksempurnaan pasar. Itu sih Pak, Bu, ininya. Mungkin ada dari teman-teman Ya, ini yang mau gabung tuh, menambahkan. Yen. Tambahan kamu, Yen. Terus kalau soal yang di UTS kita selain pemekaran wilayah, apalagi tadi sumber daya alam? Pengelolaan sumber daya alam. Satu lagi, ada 3 ya? Enggak. Kur, 2 aja. Kur. Kalau kur gimana ya? kur UMKM. Nah, apa Nah, kira-kira yang kalau cost-nya? kur itu pasti terkait dengan akses ya. Nah, akses. Karena kur itu kan ada syaratnya kan ya. Tidak semua masyarakat bisa mendapatkan kredit usaha rakyat. Nah, berarti kalau dikaitkan dengan transaction cost, berarti ada hak akses di sana. Nah, misalnya ini mana ya? Hanya Anda yang memiliki akses secara individu kan gitu. Nah, walaupun ada kebijakan pemerintah kredit usaha rakyat. Nah, kan di situ kan ada penentuan tingkat suku bunga. Nah, tapi apakah masyarakat yang menerima KUR itu memiliki informasi tidak terkait dengan itu? Karena kan asymmetric information juga. Nah, yang banyak terjadi itu, yang banyak terjadi kalau di kondisi realnya, kan memang kalau perbankan kan dia punya target ya Pak ya. Dia kan dikasih target oleh pemerintah. Perbankan ini harus mampu menyalurkan KUR sekian. Nah, bagaimana muncul biaya transaksi di dalamnya? Nah, biaya transaksi itu ya munculnya juga karena masalah informasi itu, asymmetric information itu. Iya, ingat. Hmm? Dulu tuh kalau nggak salah, aku menjawab bagaimana ya? Jadi menjelaskan tentang proyek PSN. Jadi aku ceritakan di situ kemarin ada transaksi cost karena agen tuh lupa sorry agen masalah agen balik Agensi teori. iya lain ya Beda. beda ya ini lupa jadi ini kan ada transaksi cost ya asymmetric information tadi. Iya, karena kan memang secara konsepnya transaction cost itu terkait dengan asymmetric information, kemudian property right sama ketidaksempurnaan pasar. Nah, di dalam konsep kan waktu dijelaskan Prof waktu kuliah itu kan Pak, kan ada 2 tipe biaya transaksi. Gitu kan? Nah, 2 tipe biaya transaksi itu ada tipe biaya transaksi 1, ada tipe biaya transaksi 2. Nah, di dalam tipe biaya transaksi 1 itu terkait dengan bagaimana mencari dan adanya biaya dari sebuah informasi. Kemudian yang kedua, terkait dengan negosiasi dan biaya di dalam pembuatan keputusan. Nah, sehingga di dalam konsep biaya transaksi itu ada namanya paradox of choice. Nah, paradox of choice ini menimbulkan biaya. Nah,
ketika adanya paradox of choice ini, kita tidak bisa secara sempurna mengambil keputusan. Nah, itu di konsep di teori dasarnya. Kemudian di tipe biaya transaksi 2, ada monitoring dan enforcement cost. Nah, maksudnya di sini masih perlu adanya, misalnya yang Bapak bilang tadi itu masalah kemacetan itu kan? Kemacetan. Nah, masalah kemacetan itu berarti kan dia tidak bisa terurai dengan sendirinya. Nah, maka perlu namanya di sana kan apa? Polisi lalu lintas itu kan untuk mengatur lalu lintas. Itu namanya monitoring dan enforcement cost. Kemudian juga ada adjustment cost. Nah, misalnya terjadinya perubahan kualitas lingkungan yang menimbulkan biaya. Misalnya pencemaran. Kan gitu, Nak. Kalau misalnya kasusnya kasus pencemaran. Nah, berarti pencemaran lingkungan, misalnya katakanlah efek dari keberadaan pabrik. Pabrik itu kan punya limbah. Nah, punya limbah. Nah, berarti limbah pabrik itu kan akan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat yang tinggal di seputar pabrik. Nah, berarti ketika masyarakat kan ada konsep kalau di ESDAL itu ada willingness to accept. Berarti dia mau tidak menerima kompensasi atas pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pabrik. Nah, berarti ketika perusahaan, berarti kan dia mesti memberikan semacam kompensasi, apakah itu dalam bentuk biaya kesehatan kepada masyarakat. Berarti kan di situ kan menimbulkan biaya bagi perusahaan. Nah, itu di dalam konsep transaction cost-nya itu. Kalau mau dibawa ke sana. Iya, memang kayak gitu. Kita tadi dari paradoks tadi. Iya, paradox of choice itu yang menimbulkan biaya. Bukunya Pak AS itu terkait itu ya, paradoks itu. Sana ya. Iya, ada kan paradox of choice itu yang waktu dijelaskan di materi transaction cost yang waktu kita di cafe itu. Nah, gimana? Udah, penting dapat kata kuncinya tadi. Ya, jadi kata kuncinya itu transaction cost itu terkait dengan asymmetric information, kemudian property right, kemudian ketidaksempurnaan pasar. Berarti di sana ada market mechanism itu. Jadi terkait dengan market mechanism, berarti biasanya kan market transaction cost itu kan diukur dari misalnya biaya untuk pengacara, kemudian ada biaya iklan, kemudian ada biaya dari pasar organisasi. Nah, sehingga tidak bisa mengatur secara efisien sebuah lembaga. Nah, itu yang market transaction cost itu. Itulah jawabannya tadi ya. Tidak bisa diukur gitu maksudnya ya? Ya, Bu. Jadi diukur dari beberapa indikator gitu, Bu. Tergantung kepada kasusnya apa. Tapi kuncinya memang informasi yang tidak sempurna memunculkan terjadinya biaya transaksi. Itu sih dari materi yang Ocha dengar dari penjelasan Prof. AF. Dapat Oke. satu jawaban. Ya, nah kalau game teori ini nantilah ya. Kita ke Alcian Allen dulu kali ya. Oke. Nah, kemudian ini ada soal bagian kedua terkait dengan Alcian Allen. Ya. Nah, ini kan memang persis sama dengan soal ujian kita waktu UTS. Waktu UTS. Nah, ini berarti terkait dengan Alcian Allen. Kebetulan waktu itu pas yang Oce bahas waktu di Lombok. Nah, jadi bisa nggak ya dibaca tulisan Oce yang agak amburadul ini? Bisa, Kak. Bisa. Bagus kok. Keren gitu kok. Teori Alcian Allen dalam beberapa, jelas banget. Aku nggak pakai Kan sama kan ya?
Ini ya, Nah. dia nulis ya. Jelasin lah. Saya pakai mesin, Ya. saya Dari pakai awal. komputer itu. Tar. PPT kelihatan nggak? Apa nih? PPT Ada yang kelihatan PPT Ini nggak? PDF nggak sih, Kak? Itu PDF. tulisan tangan. Oh, tar. Tulisan tangan. Ha. Tulisan tangan. Dia ada yang PPT waktu di Lombok. Nah, ini kan ya. Ini konsepnya terkait dengan ASEAN Island Proposition itu. Nah, ini kan waktu di Lombok itu kan dia membandingkan yang dari artikel itu kenapa dia kan konsepnya kenapa barang-barang dengan kualitas bagus itu lebih banyak ditemukan di luar wilayah produksinya. Kan gitu. Nah, kalau waktu kita kuliah itu kan Prof contohkan teh Lipton. Teh Lipton itu kan ya, yang di mana itu Pak, yang di yang warna pinggir kuning. jalan. Iya, Ya yang kan kemarin. produksi Indonesia itu. Nah, teh Lipton itu lebih banyak ditemukan di luar negeri, kan gitu. Nah, artinya barang-barang dengan kualitas bagus itu akan lebih banyak ditemukan di luar wilayah produksinya. Nah, kalau dalam konsep ini secara ilustrasi, ini kan terkait dengan apel kualitas baik dan apel kualitas buruk, kan gitu. Nah, yang diperbandingkan kenapa barang yang kualitas baik itu lebih banyak ditemukan di luar karena terkait dengan biaya dengan harga relatifnya. Nah, harga relatif yang biasanya diperbandingkan. Nah, kalau di dalam konsep ASEAN Island Proposition itu ada enggak ya kurvanya di sini ya? Oh, ini udah langsung ke hasil. Bentar. Jangan yang berat-berat dulu lah. Nah, ini dulu lah dibaca ya, tulisan canda iyalah, jelasnya lah ya. Oke. Nah, jadi secara konsepnya ASEAN Island Proposition itu terkait dengan membanjirnya produk-produk kualitas bagus di luar wilayah produksi, kan gitu. Nah, salah satu contohnya itu adalah Global Production Network. Nah, Ocha bikin kurva nggak ya? Dia lebih enaknya pakai kurva, Pak. Oh, nggak ada. Nggak Ocha bikin kurvanya di sini. Bentar. Ini kok bisa tulisan tangan dari mana nih? Kan waktu ini kan UAS kan kita tulisan tangan. Kan Bapak diketik. Oh, orang lain yang nulisin. Oh, ya. Kita kan karena nggak ada orang lain yang nulisin ini, Mas. Tulisan aku jelek, nggak mungkin dibaca, makanya minta tolong orang lain. Mana dia catatannya, Pak? Kak, sebelum masuk itu, aku pernah dengar kemarin itu, Pak. Aku tanya juga, Pak. Prof, itu yang ada hukum-hukum ketiga ya, apa namanya? First law of demand itu. Emang hukum pertama itu apa sih? Hukum kedua apa sih? Hukum Okun. Jadi first law of demand, second law ini kan third law of demand kan, second L ini kan. Yang mana sih, Pak? Dulu pernah aku tanya sama Prof, enggak itu termasuk second law of demand kata dia. Jadi third ini kan third law of demand, second L ini. Atau disingkat dengan AAP. Ingat nggak dulu? Waktu nanya kok AF. AAP, ASEAN Island Preposition. Jadi kan itu termasuk hukum ketiga dari demand itu. Cuma aku udah lupa. Aku pernah nanya, bukan. Ocha punya catatannya. Mana dia ini? Mana catatannya? Nah, dia pakai kurva sebenarnya menjelaskannya. Dia terkait dengan relatif demand. Bentar. Dibikin juga lah ya kurvanya ya. Ocha nggak bawa pena ini. Nah, dia secara konsepnya gini, Pak. Jadi,
Dia diilustrasikan grafik. Nah, ini adalah quantity. Kemudian ini adalah rasio atau harga relatif. Jadi PG per PB. Jadi harga barang berkualitas good dengan harga barang berkualitas bad. Gitu kan ya. Nah, konsepnya gini. Kelihatankah papan tulisnya? Ya, Kelihatan, Nah, kelihatan. kelihatan. Berarti kan di sini ada, bentar, kita kasih garis-garis. Putus-putus dulu. Ocha lupa bawa pena, ini tinggal di Tinggal di Bogor. Nah, ini misalnya kita kasih angka harga relatifnya itu adalah 3/1 ya. Kemudian yang di sini ini titik A. Kemudian yang di sini, nah ini titik B. Kemudian secara relatif misalnya ini angkanya 15/13. Kemudian ini 10, ini 15. Nah, secara konsepnya, di dalam konsep ASEAN Island Proposition itu, jika harga relatif, ya katakanlah misalnya kopi, ya kopi atau katakanlah tadi teh Lipton tadi. Nah, terhadap barang yang berkualitas rendah, katakan ini kondisi A, ini adalah kondisi di Indonesia. Nah, secara relatifnya, rasio harga antara barang berkualitas baik dengan barang berkualitas buruk itu adalah 3/1. Nah, katakan di titik B ini adalah wilayah Singapura. Nah, di Singapura, rasio harga barang berkualitas baik dan buruk itu adalah 15/13. Nah, artinya di sini apa? Ini kan kalau dibuat perbandingan itu artinya harga relatif barang berkualitas baik dengan barang berkualitas buruk. Nah, maka kalau dikaitkan, ini kan Q. Q ini berarti kan jumlah barang yang dikonsumsinya. Nah, kalau rasio harga barang berkualitas baik dengan berkualitas tidak baik di Indonesia, mereka hanya mampu konsumsi 10. Kalau rasionya adalah 3/1. Nah, sementara di Singapura rasionya itu adalah 15/13 sehingga yang mampu dia konsumsi adalah 15. Nah, artinya apa? Artinya konsumsi barang berkualitas baik itu akan meningkat di Singapura dibandingkan dengan di Indonesia. Nah, kalau dibikin lagi secara grafiknya, berarti ketika terjadi, boleh ditulis di sini lah ya. Nah, ini. Nah, ini harga relatif. Saya bikin HR aja. Harga relatif. Kemudian ini adalah relatif demand. Permintaan relatifnya. Nah, dia konsepnya begini. Berarti ini berarti harga, berarti ini adalah P1, dia boleh dibalik. Kemudian ini adalah permintaan 1. Nah, ketika secara relatif harganya itu turun, nah, maka permintaan barang berkualitas baik itu akan mengalami peningkatan. Sehingga kurvanya itu memiliki kemiringan negatif. Ini dari titik A, kemudian ke titik B. Gitu. Jadi harga relatif itu perbandingan harganya. 13-nya itu dari mana ya, Mbak Usia? 15/13 itu. Oh, ini dimisalkan sih, Bu. Misal berarti ini secara relatif harga barang berkualitas baik 15, harga barang berkualitas buruk adalah 13. Dimisalkan aja, Bu, ininya. Pakai angka. Jadi kita lakukan perhitungan sih sebenarnya dulu ada barang A, ada barang B.
Nah, jadi kalau misalnya ini di mana ya ditambah. Sebenarnya dihitung dulu sih, Bu. Berarti ini misalnya harga. Ada harga barang A, ada harga barang B. Nah, misalnya barang A ini harganya adalah $6. Kemudian barang B ini harganya adalah $3. Nah, artinya di sini ketika seseorang akan mengkonsumsi barang A itu sama dengan ketika dia akan konsumsi barang A, maka dia akan bisa memperoleh 2 barang B. Kan gitu ya secara matematikanya ya. Nah, berarti di sana misalnya muncul biaya. Misalnya akan muncul biaya misalnya $2 masing-masingnya. Nah, berarti yang awalnya harga barang A itu 6, dia akan jadi 8, sementara barang B adalah 5. Nah, kalau kita bawakan ke konsep harga relatif, berarti harga relatif katakanlah barang berkualitas baik itu pasti harganya akan lebih mahal ya, Bu. Nah, berarti secara relatif barang A terhadap barang B itu berarti kan 8/5. Nah, artinya di sini kalau dibawakan yang di atas kan jadi 6/3 ya. 6/3 atau sama dengan 2. Nah, artinya harga barang yang kualitas baik itu secara relatif itu akan turun dibandingkan dengan barang berkualitas buruk. Gitu, Bu. Itu pakai pemisalan aja sih, Bu, untuk melogikakan angka. Oke. 2 itu tambahan biaya apa? Pengiriman? Iya, tambahan biaya pengiriman. Misalnya kan barang A di Indonesia misalnya. Kemudian barang B gitu kan ya. Dia sama-sama di Indonesia gitu misalnya. Berarti ketika akan dikirim ke wilayah lain, berarti kan akan muncul biaya. Anggap aja lah biayanya sama. Nah, berarti ketika muncul adanya biaya transportasi atau biaya pengiriman, berarti akan menyebabkan terjadinya peningkatan harga. Nah, kalau dibandingkan secara relatif, awalnya kan rasio antara barang A dengan barang B itu kan 6/3. Nah, efek dari adanya biaya pengiriman, harga barang A akan naik menjadi 8, harga barang B naik menjadi 5. Namun kalau diperbandingkan secara relatif, kan gitu ya Bu, secara harga relatif. Nah, berarti dengan adanya shipping cost ini, secara relatif harganya kan turun. Nah, maka mana yang akan dipilih? Orang akan memilih tetap adalah barang A. Gitu, Bu. Oke, clear. Ingat, baru Ya. ingat. Ya. Nah, gitu. Kalau ada yang keliru, minta tolong ya teman-teman. Kita sama-sama belajar. Oh, kalau dalam realitanya, misalnya tadi barang di Singapura itu menjadi lebih murah karena Ini membanjirnya produk-produk banyak. impor, Pak. Yang kualitas bagus, Pak, yang jadi Ya, bukan yang kualitas buruk. bukan Iya, kualitas buruk. Kalau yang iya tadi dikirim antara A itu, dan B tadi itu perbandingannya kan. A itu Ya, kayak katakan barang Singapura. A kualitas baik, barang B barang berkualitas kurang tidak baik atau Ingat bad. yang di Indonesia, ya kan? Yang terus jadi ujung-ujungnya karena relatif jadi dia lebih Ya, lebih murah ya. permintaan terhadap barang berkualitas baik itu akan jadi lebih banyak. Nah, makanya, nah kalau di yang ujian waktu itu, kan konsepnya kan gitu. Nih, bagaimana dengan membanjirnya produk-produk impor di Indonesia. Mana dia itu? Tuh, agak blur. Oh iya, ini kan. Nah, kan ada ditanya di sini. Bisakah Anda jelaskan keterkaitan? Rasanya ada soal satu lagi enggak ya? Wait. Nah, ini. Yang ini. Oh, ada kurvanya saya bikin lupa. Nah, sudah ada di atas. Di nomor sebelumnya. Ini yang tadi ya, Bu. Yang Ocha bikin tadi. Nih, kemudian, nah,
kaitannya dengan membanjirnya produk-produk impor di Indonesia dalam perspektif teori Alsian-Allen. Nah, jadi harga relatif barang impor di Indonesia itu lebih murah dibandingkan dengan di negara produsennya. Nah, tadi kan kita sudah bandingkan secara angka. Nah, karena harga relatif barang impor di Indonesia lebih murah, menyebabkan terjadinya kenaikan barang-barang impor. Nah, adanya shipping cost atau biaya pengirim barang impor. Nah, yang dikenakan terhadap barang berkualitas baik dan berkualitas buruk, maka secara relatif harga barang impor kualitas baik itu lebih rendah daripada harga barang impor dengan kualitas buruk. Nah, hal ini yang membuat barang impor berkualitas baik lebih banyak ditemui di Indonesia, seperti tas-tas yang branded itulah ya. Nah, dengan demikian disimpulkan bahwa Alsian-Allen Proposition menjelaskan bahwa jika unit ongkos dalam bentuk biaya transportasi dikenakan terhadap dua komoditi yang sama, tapi berbeda dalam hal kualitas, yakni salah satunya dengan kualitas premium dan satu lainnya dengan kualitas bad quality. Nah, asumsi yang digunakan di sini dinyatakan bahwa barang itu adalah substitusi sempurna. Nah, artinya kalau substitusi sempurna itu suatu barang itu bisa digantikan fungsinya oleh barang lain gitu. Jadi bukan kalau secara konsep mikroekonomi kan dia ada barang yang sifatnya substitusi, ada yang sifatnya komplementer. Nah, kalau dia substitusi berarti bisa menggantikan fungsi suatu barang. Gitu. Misalnya kayak teh tadi. Nah, juga pembandingnya juga teh. Kemudian tas, pembandingnya juga tas. Kayak gitu sih. Ya, aku ingat tuh. Uh-uh. Prof. Aif pernah ngomong kenapa HP kayak iPad macam-macam di Amerika itu malah di negara lain tuh lebih banyak daripada di Amerika. Ini dia tiba-tiba. Ya, yang itu Lebih kan. mahal. Yang Lebih iPhone mahal. itu kan. iPhone itu kalau nggak salah. Ya, iPhone. iPhone itu kan lebih banyak dikonsumsi di luar wilayah produksinya. Ya, karena memang secara konsepnya adalah harga relatif dari barang berkualitas baik dibandingkan dengan barang berkualitas buruk. Gitu. Jadi, karena harga relatifnya itu memang lebih rendah, maka orang akan pilih barang dengan kualitas bagus. Gitu. Kira-kira apa lagi, Bapak Ibu? Yang GPN tadi gimana, Mbak? Hubungannya, Oh, Mbak? yang GPN. Oh, GPN. Nah, kalau GPN berarti kan terkait, ini kan juga masih terkait dengan Alsian-Allen. Nah, Global Production Network. Nah, Global Production Network itu sebagai pengaturan koorganisasi yang terdiri dari keterkaitan antara ekonomi dan aktor ekonomi yang dikoordinasikan melalui global platform dan menghasilkan barang dan jasa melintasi multiple lokasi geografis atau pasar global. Nah, GPN itu fokus kepada aktor. Ya, kemudian ada multiple location dan prinsip-prinsip ekonomi yang mendasari permintaan dan penyediaan. Nah, di konsep Alsian-Allen Proposition ini, nah kan ada GPN Maksudnya 2. GPN dipengaruhi oleh aktor itu gimana? Nah, berarti di dalam produksi barang, berarti kan ada keterkaitan produksi dalam pasar global gitu, Bu. Berarti bisa jadi barang itu diproduksi di beberapa wilayah, gitu nak Bu. Berarti kalau dia diproduksi di beberapa wilayah, berarti akan ada keterkaitan aktor itu berarti ada pelaku lah ya. Nah, pelaku dalam produksi global. Nah, itu misalnya terhadap bahan baku terpengaruh nggak itu?
bahan baku. Ya, Bentar. kan selain pelaku, itu nanti kan berpengaruh dengan harga. Misalnya dia diproduksi di dekat maksudnya itu Di sudah dekat ada bahan bahan baku bakunya. ya itu kan mempengaruhi juga dengan harga kan ya. Tadi baca dulu sebentar, Bu. Baca lupa. Kalau APN ini kan kalau nggak salah, misalnya produk-produk manufaktur mobil yang ada di Indonesia buatan dari Jepang itu ya, bukan itu ya? Ya, contohnya waktu itu ya. Ya, ya kan? Mm-mm. Oh iya, Bu, ada kaitannya, Bu. Lupa. Adanya GPN 2.0 akan memperbesar jaringan produksi sehingga bisa dekat dengan bahan baku maupun dengan konsumen. Nah, misalnya 3 perusahaan besar otomotif yang ada di Kerawang, yaitu Toyota, Yamaha, dan Daihatsu. Nah, memang ada ke sana, Bu, kaitannya. Kemudian contoh lainnya seperti Jati, Jepara. Nah, kalau misalnya Jati Jepara itu, kalau yang kayu jati dengan kualitas tinggi itu kan jadi komoditi ekspor ke beberapa negara. Nah, sementara yang dikonsumsi di Indonesia ini adalah dengan biasanya kan kalau kita beli Jati Jepara itu kan pasti ini level apa premium apa kan gitu-gitu ya. Nah, karena memang biasanya jadi komoditas ekspor. Iya, benar itu contohnya. Kemudian adanya saling melengkapi antara ya terkait juga dengan aset, teknologi, pengetahuan, keahlian, serta adanya standar industri yang transparan. Pantes ada Silahkan, kata, Bapak Ibu. jawabannya keren gitu. Gimana? Bagus, lengkap banget jawabannya itu. Share nanti nih di grup. Ya kan rata-rata pun punya jawaban ini. Tapi Jawaban nggak waktu sedetail gini lah jawaban jawabannya paling detail ini gitu loh. coba cek dulu, Pak. Oke, ini berarti keywordnya apa nih? Aktor, bahan baku, sama Ya, kemudian ada teknologi. ada lokasi, Bu. Karena dia kan jaringannya itu kan pasarnya kan global. Ya, berarti apa? Keywordnya Berarti keywordnya ada pengaturan keorganisasian. Yang pertama, karena dia kan GPN. Kemudian, karena dia ada pengaturan keorganisasian, berarti ada keterkaitan antara ekonomi dan aktor-aktor ekonomi. Mungkin maksudnya tadi yang aktor itu mungkin yang kita kalau bisa sehari-hari perusahaan multinasional, Bu. Jadi lintas geografis, lintas antar negara, itu kali aktor-aktor itu. Jadi memang dikoordinasikan, udah multinasional lah. Itu kali. Halo, Lanjut. Bentar. Yuk Len, pengumuman beasiswa seleksi administrasi udah keluar. Oh, Kak Gimana? Lena daftar ya? Ya, Iya, Coba-coba. Kak. Teman aku soalnya udah ini pengumuman, Kak. Coba Kak ya cek. udah keluar. Coba cek dulu yuk Len. Heeh. Lihatnya di Apa, di mana? Lihat Di di akun ini, sama email. di email Ada nggak? dikirim ke Oh, email ya Yen, biasanya nak Iya. ya. Iya, Kak. oke, lihat Bismillah dulu. ya. Apa tuh Semoga, Besti? Kak. Ya Allah. Semoga lolos. Amin. Besti, PDP, BPI, PI, Pak. BPI. Iya, Mm-mm. Pak. Ini yang nggak jadi masuk
ke PWD tahun ini dia lulus administrasi nggak dapat izin dari apanya? Dari Oh, Unri. Unri nggak mau kasih izin kalau beasiswanya belum jelas. oh, bingung jadinya ya. Iya, jadi kan dia sebenarnya mau kuliah di PWD, udah lulus di PWD. Mm-mm. Cuma nggak dapat izin dari dekannya karena belum ada pengumuman beasiswa. Ya ini kemarin sebulan baru, Mbak. Sama aja kita kemarin kayak gitu juga, Nak Yan. Iya. Iya, kami sama, Pak. Kok Tahun nggak ini ada ya? kuotanya sedikit loh. Iya, tapi yang daftar kan nggak banyak juga, Nak Yan. Nggak terlalu banyak. Gimana yuk, Kayak Len? kalau Udah keluar yuk, Len? Bismillah, Kak, deg-degan aku jadinya. Ini lagi mau buka. Bismillah, Ah, doain ya. kalaupun ini yang terbaik lah pasti. Mana sih? Kok nggak Lihat terbuka lihat di email. ini emailnya? Share ke emailnya. Kok nggak ada ya catatan Alsian Allen ini ya? Apa itu? Ntar Oce rasanya punya catatannya, tapi kok nggak ada ya? Allen. Rasanya waktu itu punya catatan ini. Oh, ada sedikit saja ternyata Apa itu? yang Alsian Allen itu. Apa itunya? Tidak lolos. Kenapa nggak yuk? apa-apa lah. Apa Apa katanya? alasannya, Kak? Iya, Keterangan. tidak lolos. Apa alasannya? Alasannya, keterangannya? Buka akun apa sih masing? Coba buka akunnya dulu yuk. Coba-coba. Heeh. Ini temen aku ada juga nih yang lagi. Penolakan. Buka akunnya di mana? Oh iya ya, buka akun dulu ya. Oh, sedikit cuman catatannya. Waktu itu kita kuliah Zoom ya? AAP ini. Nah, coba. Kemarin kita begitu ya. Mohon maaf. Ini apa ya? Oh, Kenapa dia mohon oke. maaf yuk? Entah apa sih maksudnya? Maksudnya keterangannya itu apa tuh di mana? Biasanya ada masa sanggah bukan? Iya, masa sangkanya itu. Sampai Tapi tanggal 10, Kak. Masa sanggah. keterangannya itu apa ya maksudnya Heeh. itu? Di akun sih, Kak, kalau temen aku nih katanya ada keterangannya. Catatan dokumen statusnya gitu. Nggak lulus juga dia ya? Enggak, kurang ini surat pernyataan bersedia dibebas tugaskan tidak ada stempel. Jadi itu kan penting banget ya, Oh, kayak dianggap enggak ini, enggak legal nggak. kan? Heeh. Mm-mm. Itu dia lagi panik nih dengan waktu 2 hari ya segera inilah. Dari aku saya bukan Hah? buat akun pendaftaran. Apa sih maksudnya ini? Apa Kami tuh, Kak? karena untuk mengungkap sangat bukan kepada keluarga. Coba share screen Perhatikan yuk. catatan. Coba share screen yuk. Bukan, Apa katanya yuk? bukan Ih. catatannya itu di mana maksudnya? Kalau temen ini kayaknya di akun deh, Kak. Di akun ada Ini kan sanggahan akunnya seleksi. dibuka ya, Heeh. berkas. Dibuka. Iya, buka login aja Terus itu. Coba. bukanya di mana? Login Biasanya kan kayak ada biasa kita nggak keterangan. sih? Heeh. Detail. Apa sih maksudnya?
Beasiswa Kemdikbud itu bukan apa ininya? Login awalnya dulu Ayu itu. Anda berhasil login sudah. Setiap Mm-mm. pengusul dapat memilih satu jenis itu pengumuman hasilnya. Pengumuman hasilnya coba lihat. Dan ini ya. Jadi gugup apa masalahnya coba? Coba Kak baca keterangannya Kak. Kan kok Tetap begini semangat ya Kak. ya tapi Karena di SK Tubel itu dibunyikan beasiswanya apa ya, ini udah keluar SK Tubelnya nih. Belum Kak, ini mau baru ngurus pindah home base kan. Pindah home base ke UIR, jadi nanti UIR yang ngeluarin gitu. Karena kampus yang ini nggak mau dia ngeluarin Kak. Katanya apa sih kayak ya udahlah dikasih lolos butuh, kamu nanti mintanya yang di kampus tujuan aja gitu. jadi ke UIR jadinya. Iya Kak, tapi masih masih proses gitu, belum ada kepastian juga. Oh, Jadi itu BKD-nya nggak diisi dua-dua semester kan? BKD ya, karena kan memang belum ini kan, belum berubah status di PD Dikti. Iya, masih aktif jadinya kan. Iya, kakak juga Iya. nggak ngisi BKD. Tapi tapi Kak tubel kan, aman tadi kan? Baru keluar SK Tubel. Loh, serius Kak kok nah lama? Setahun keluarnya ya. Oh, Baru beberapa itu seminggu yang lalu. Ocha itu Ocha itu apa? Ayo kirim kan? Cuman gitu aja ayo Mohon buka apa? maaf, Anda tidak Buka lolos akun. seleksi administrasi BPI. terus Ah, terus keterangannya Kak? Kami memberikan Anda kesempatan untuk menyanggah keputusan ini. Masa sanggah diberikan dalam kurun waktu 3 hari. Heeh. 3 hari sampai tanggal 10. Anda Iya. dapat melakukan sanggah dengan mengikuti tahapan berikut. Buka akun pendaftaran. Itu yuk, Hmm. perhatikan catatan penolakan katanya yuk. Ada Coba, catatan dokumen keterangannya Kak. Heeh, coba. coba, coba klik yang di bawah itu yuk. Itu kan bukannya ada tuh yang di bawah itu jenis mana? beasiswa. Coba lihat Jenis detailnya itu yuk. detail ya. Heeh. Detail. Oh, sanggahan itu kali ya. Iya. Ongoing semester 3, maksimal semester 2. Catatannya itu. Oh, makanya Oh, nggak bisa kemarin disanggah kalau itu ya. ya kalau makanya kemarin itu kan memang udah diwanti-wantinya kalau bahannya boleh di semester 1. Semester 2 kan. Maksimal Harusnya ya yuk Kak. ya harusnya kan Ayu baru semester 1 itu kan. Heeh. Mm-mm. Berarti di semester Juli Desember ini harusnya Ayu baru semester 2. Padahal kemarin sudah bikinnya begitu loh di apa tuh? Berarti kelihatan mungkin di dalam sistem ininya mungkin ya. Kedetek ya berarti. Kedetek berarti itu yuk. Mm-mm. Di sistem di ITB-nya apa ya? Dibukanya itu di semesternya itu ya. Iya, Nah, dia bisa ditelusuri. itu makanya kemarin kan ini memang dibilangnya di situ kan ongoing, berarti masuknya di semester genap. Kalau di semester ganjil kayak ini nggak bisa dia yuk. Iya, itu cuman Heeh. itu ininya sedang apa? Penolakannya itu catatannya cuma itu. Dah kita lanjut. Apalagi Bapak Ibu? Oh, yang tadi ya? Yang tadi. Lupa dia. Yang GPN tadi kan ya? Jadi apa yang di-highlight di sini, eh, kalau yang di PWD berarti GPN itu benar harus baca lagi lupa. Walaupun kita yang nulis. Jadi GPN 2.0 itu lebih fokus pada pengembangan aspek dinamik.
Nah, kemudian menjelaskan di GPN 1.0 menjelaskan causal mechanism yang hubungkan komponen GPN 1.0 dengan GPN 2.0. Nah, berarti di sini terkait dengan GPN itu pemahaman terkait organisasi-organisasi dalam GPN yang menjelaskan kompleksitas organisasi global dalam jaringan produksi dan berbagai strategi aktor ekonomi dan non-ekonomi dalam jaringan dalam menghadapi dinamika persaingan di industri global. Nah, jadi GPN 2.0 mencoba membingkai ulang konsep nilai dengan memberikan pendekatan metodologis yang lebih jelas untuk mendefinisikan GPN, intra dan antar industri serta pengembangan jaringan. Nah, dengan GPN 2.0 mempermudah lalu lintas barang secara internasional. Nah, dan suatu negara dapat berspesialisasi dalam memproduksi barang yang memiliki kualitas tinggi dan memiliki keunggulan komparatif dapat diekspor ke negara lain. Nah, artinya di sini berarti di GPN 2.0 itu sebuah negara itu tidak mesti memproduksi semua barang yang dihasilkan, yang dibutuhkan. Jadi mereka hanya akan memproduksi barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif. Jadi bisa jadi dia tidak mesti memproduksi barang tersebut, tapi akan lebih menguntungkan kalau dia mengimpor barang tersebut gitu. Jadi ada keunggulan komparatif sehingga muncul di situ ada spesialisasi perdagangan. Nah, kemudian dengan adanya GPN 2.0 akan memperbesar jaringan produksi sehingga bisa dekat dengan bahan baku. Berarti itu juga kuncinya tadi ya. Nah, kemudian untuk mencapai tingkat efisiensi perusahaan yang lebih tinggi, lead firm bersama dengan mitra strategis dan pemasok harus menginternalisasikan dan mengkonsolidasikan aktivitas value creation di dalam organisasi melalui koordinasi intra perusahaan. Sedangkan untuk mempertahankan daya saing, platform dapat menjalin kemitraan antar perusahaan dalam berbagai bentuk, mulai dari kolaborasi, evaluasi bersama, hingga pengembangan bersama mitra strategis, pemasok khusus, atau pemasok utama dalam GPN yang sama. Panjang sekali jawabannya. Nah, bentuk kemitraan ini biasanya menuntut adanya kondisi saling melengkapi, kemudian dalam hal aset, teknologi, pengetahuan, atau keahlian pasar, serta adanya standar industri yang transparan dan skema modifikasi untuk meningkatkan kepercayaan antara perusahaan. Singkatnya, penggabungan platform dan jaringan yang ada di dalamnya dengan mitra strategis, pemasok khusus ke pemasok genetik sangat penting untuk lintasan penangkapan nilai dan retensi di berbagai lokasi. Nah, secara konseptualisasi, GPN 2.0 dapat dikatakan telah mendorong konsep pembangunan yang berpusat pada perusahaan dengan membatasi dimensi sosial, budaya, dan lingkungan. Kira-kira gitulah, Bapak Ibu. Kan nggak perlu di-share lah ya, jawaban ini kan ya. Cara aja Mbak, dapat tahu keluar. Ya perlu lah, Kak. Iya kan kita punya semua kemarin. Iya, maksudnya lebih bagus jawaban ini diketik ya kan. Jawabannya aja lebih Enggak, bagus. ini tulisannya jelas kok. Hah? Jelas kok Maafkan lah ya Pak ya kalau Oce mengetik kayak enggak. tulisan Yeni yang nggak bisa kebaca, Kak. Dokter yang gagal. Dikirim ya. Ya, inilah. Aja lah biar gampang, screenshot per lembarnya, kirimkan. Ini kan udah di PDF ini. Hah? Udah Kan dokumen ini, Pak. Udah PDF ini. Nah, Hati kali Kakak nih nulis lah. kan dikasih border. Oke. Berarti sudah dua konsep berarti yang kita bahas. Pertama transaction cost, kemudian Allen preposition. Coba lihat dulu ya soalnya.
Kalau yang ini kan udah ya kemarin ya Bapak Ibu ya, yang nomor 2 ini udah kemarin, Nak. Udah belum Pak? Ocha waktu itu enggak ikut. Mana ya? Yang Ada alih kelompok fungsi A. lahan itu. Fungsi lahan. Belum kayaknya. Nah, ini yang economic land rent ini ada di Dulu kita eh mana aku nih? Ren itu. land rent itu di ini, di SSEW, Iya. Iya. di UTS. Iya, yang terkait dengan apa harga tanah yang meningkat ini. Iya. Bukannya udah kita bahas, bukannya ada dibahas Dewi waktu itu. Belum sempat. Ini belum kah? Coba lihat dulu, ada enggak ya? Gimana Bapak Ibu? Bingung? Lanjut. Ntar kita cek dulu, berarti kalau yang ini ke SSEW, sosial kapital, Belum dipelajari, belum dikasih teorinya kita itu. yang mana? Ren. Cuman di buku memang ada, di buku yang tebal itu. Iya, tapi waktu kita ini, waktu apa namanya? Saya dikeluarin yang nggak dipelajarin. Iya, yang waktu soalnya banyak itu suruh pilih kan, itu nggak dipilih orang belum dipelajarin. Ren. Ya, tapi kan udah kita jawab waktu itu. Iya. Kemungkinan keluarnya kan tipis ini ke depan karena belum dipelajarin. Prof. Ernen belum ngasih tahu teorinya. Land rent itu dia teori Sewa lahan itu apa sih udah kan iya kalau yang nggak salah? sewa lahan itu kan David Ricardo. Udah dipelajari kan? Belum ada dikasih teorinya sama Prof. Udah, Prof. Ernan. Belum, orang di buku ada memang, tapi dia nggak sempat mungkin ngasih tahu. Di buku memang ada teori land itu, di buku besar itu. Di PEPWD di SSEW ya waktu itu ya. Eh mana ya? PPWD nggak sih Kak kalau nggak salah? Bentar, cari dulu dia ada soalnya waktu itu. Land rent. Kita yang jawab ingat Alia. Iya, kita bahas waktu itu. Ini ada hubungan antara, coba lihat dulu sama nggak soalnya SSEW ya. Yang soalnya banyak, pilihlah dari sekian banyak ini berapa soal gitu. 5 dari 20 soal apa berapa soalnya kan? Iya banyak kemarin tuh. Banyak. Cuma yang ren itu nggak kita pelajarin. Oh, ada ini ada. Ocha ada jawabannya nih. Mana? Udah dibagi waktu itu. Iya, tapi maksudnya itu kita belum Ini. Ini kan apa yang Anda dapat jelaskan hubungan antara nilai land rent dengan alokasi sumber daya lahan. Silakan tulisannya. Kelihatan nggak? Nah, udah. Nah, kemudian ini nomor 8. Halaman Nih, itu kan alih fungsi lahan. 98. Iya, 98. Iya, ini kan udah Ocha kan. Iya, ada memang di buku. Iya. Ya kan enggak semuanya mesti diajarkan, Pak. Enggak, kata kunci aja, kata kunci apa sih? Nah, kata kuncinya berarti kan land rent Jangan lupa. Ya memang harus kata kuncinya keyword juga. ya, kan udah di kan itu kan kata kuncinya. Land rent itu berarti nilai surplus ekonomi suatu tanah atau lahan. Nah, nilai sewa lahan itu kan ditentukan oleh nilai intrinsik yang terkandung dalam sebidang lahan. Misalnya kesuburan topografi dan lokasi. Nah, biasanya kan dalam konsep teori sewa lahan itu semakin dekat lokasi lahan dengan jalan utama, kemudian dengan pusat-pusat ekonomi, biasanya kan nilai sewa lahannya akan menjadi lebih tinggi. Kemudian kalau dikaitkan dengan kesuburan, makin subur lahan,
berarti makin tinggi nilai sewanya. Nah, kompetisi penggunaan lahan terjadi karena pertumbuhan penduduk yang tinggi dan perkembangan kegiatan ekonomi. Nah, berarti kalau semakin banyak jumlah penduduk, berarti akan semakin tinggi kebutuhan lahan. Nah, kemudian perkembangan kegiatan ekonomi kan juga seperti itu. Nah, tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan tingginya permintaan lahan untuk berbagai keperluan seperti perluasan lahan pertanian, perkebunan, hutan produksi, pemukiman, pertambangan, ataupun untuk lokasi kegiatan perdagangan atau bisnis. Nah, highlight-nya berarti secara teoritis penggunaan lahan yang paling efisien terletak pada tingkat penggunaannya dan dapat mencapai hasil manfaat maksimal. Nah, misalnya dengan ilustrasi sebidang lahan pertanian akan beralih fungsi ke sektor lain, misalnya untuk perdagangan, jika land rent yang diterima lebih besar. Nah, dulu Ocha pernah riset terkait dengan alih fungsi lahan. Nah, berarti kan ada kaitannya ke situ. Nah, kenapa pemilik lahan mau mengalih fungsi lahannya, misalnya dari lahan pertanian padi sawah, dirubahnya menjadi ruko, misalnya seperti itu. Nah, berarti secara ekonomi dia memiliki nilai yang lebih tinggi ketimbang dia dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. Nah, berarti secara konsepnya, kalau terkait dengan alih fungsi lahan atau konversi lahan, disebabkan oleh peningkatan term of trade dari jasa-jasa komersial yang akan menggeser land rent lahan ke kanan. Berarti dia pakai kurva mana? Oh, kurvanya di halaman 114 ya Bapak Ibu ya. Di buku hijau. Nah, hal ini berimplikasi pada ini kan pakai contoh, pakai ini ya. Contohnya saja terjadi konversi lahan pertanian oleh pemukiman atau industri. Nah, konversi lahan merupakan bentuk dari konsekuensi logis dari perkembangan potensial land rent di suatu lokasi. Nah, makanya kalau di dalam lahan pertanian padi sawah ada namanya kebijakan pemerintah itu namanya LP2B. Lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, kalau di beberapa wilayah ada kepala daerahnya itu yang sudah memperdakan mana wilayah-wilayah yang memiliki apa yang dikatakan dengan LP2B itu lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, namun kondisi real di lapangan berdasarkan hasil riset yang pernah dilakukan, masyarakat walaupun mereka masuk lahannya itu dalam LP2B, tapi mereka kan tidak menerima kompensasi atas apa yang mereka miliki. Jadi bagaimana masyarakat itu akan mempertahankan lahannya karena tidak ada kompensasi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi waktu Ocha riset tahun lalu itu hasil risetnya menemukan bahwa sangat gampang sekali masyarakat untuk melakukan alih fungsi lahan. Mereka misalnya kalau kayak pertanian padi sawah itu dia keringkan saja Pak sawahnya, kemudian kan tidak diolah, nanti setelah itu sudah beralih fungsi saja dia menjadi apakah ruko, jadi rumah, atau menjadi tempat-tempat ekonomi lainnya yang lebih menguntungkan daripada di pertanian. Gitu. Samalah itu soalnya ya. Ada lagi kemarin perasaan ditambah itu contohnya itu yang P2B itu kenapa luas lahan apa di daerah-daerah itu yang luas lahannya itu secara peta itu nggak sesuai dengan peta sesungguhnya, ya kan? Ya, itu masalah ininya apa citra satelitnya kayaknya. Jadi kenapa Pemda itu waktu cari set tahun lalu itu karena memang terkait dengan LP2B itu. Kenapa banyak Pemda itu tidak mau membuat perda? Iya. Kan gitu. Jadi dengan
satelitnya itu memang tidak pas titik-titiknya. Supaya nanti dia kan tujuannya itu kan untuk ketahanan pangan. Tapi pemerintah tidak mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat bagaimana mereka mau mempertahankan lahan pertaniannya. Jadi sawah-sawah yang berada di pinggir jalan itu kadang-kadang tidak bisa dipertahankan oleh Pemdanya. Walaupun sudah dibikin di sana tidak boleh alih fungsi lahan. Tapi ada desakan ekonomi yang membuat lahan pertanian itu akan lebih produktif dialih fungsi ke lahan non pertanian. Ini berarti ya. Dan itu berarti yang mempunyai tanah yang kecil-kecil atau yang langsung besar ya? Kalau asumsinya tidak berfungsi secara produktif gitu. Nggak ada juga aturan ininya, Bu. Berapa Itu juga luasnya ya? kan nggak ada, Bu. Tapi kan masalah land rent itu terkait dengan kesuburan lahan, kemudian topografi lahannya, kemudian terkait dengan lokasi. Nah, masalah besar kecilnya itu kan nggak bisa juga kita inikan, Bu. Suka-suka yang punya tanah ya? Iya. Karena kalau misalnya kayak di tempat Ocha gitu kan, memang udah pernah sih dilihat di situ lahan pertanian yang tidak boleh dialih fungsi. Tapi nyatanya dalam perkembangan ekonomi beberapa tahun belakang sudah beralih fungsi sawah-sawah itu menjadi tempat makan. Jadi mereka jual view sawah. Nah, tapi yang di arah pinggir jalan itu udah jadi rumah makan, udah jadi kafe-kafe gitu. Karena memang nilai ekonominya lebih tinggi dibandingkan dia mempertahankan itu tetap menjadi lahan pertanian padi. Gitu. Nah, makanya di sini agar alih fungsi lahan dapat tertekan atau tidak terjadi, ada instrumen pajak dan insentif ekonomi. Nah, dapat membantu eksistensi penggunaan lahan. Jadi, kalau dilihat ke insentif ekonomi, berarti pemerintah kan harus memberikan semacam kompensasi kepada pemilik lahan, supaya tidak terjadi alih fungsi lahan. Kemudian juga ada instrumen pajak. Nah, kalau pajak berarti kan terkait kalau lahan kan ke PBB larinya. Gitu enggak? Karena waktu itu aja pakai konsep willingness to accept, berarti seberapa besar dia mau menerima kompensasi agar lahannya itu tidak dialihfungsikan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pendapat yang lain. Masalah tanah bikin pusing baunya. ZBB. Kayaknya kalau cuma dibebasin PBB aja nggak dorong kali ya, karena PBB Iya. daerah kan kecil. Nggak nendang kayaknya. PBB-nya juga kecil kok Pak di daerah itu. Dan Iya. lagian juga kalau misalnya ini di tempat Ocha gitu ya, PBB itu dia kan sistemnya kaum, bukan per pemilik lahan gitu. Apalagi kalau misalnya kayak di Sumbar ini kan tanahnya banyak tanah ulayat. Nah, jadi sistem pembayaran PBB itu kalau di sini namanya suku. Jadi misalnya nanti di suku ini PBB-nya berapa, nanti ya pandai-pandai pemuka adatnya itu aja yang bagi-bagi. Dan nilainya juga tidak besar, kadang nggak sampai 100.000. Iya, itu kalau dari risetnya harus dikasih berapa Bu Ocha supaya tetap sustain lahan pertanian? Berapa ya kemarin ya? Saya lupa berapa hasil risetnya kemarin. Memang ada WTA-nya. Kecil Sampai banget. jutaan ya? Enggak sampai sih Pak jutaan. Per tahun ya? Iya, per tahunnya. Yang paling mahal berarti buat itu kayak Yang ruko paling gitu.
Gimana, Bu? Lahan-lahan untuk untuk bangunan-bangunan yang konsumtif itu yang paling Iya. mahal. Jadi yang mahal itu kan misalnya wilayahnya itu di pinggir jalan akses kabupaten itu loh, Bu. Iya, sama peruntukannya juga berarti kan ya. Misalnya Iya. hotel. Ya, misalnya dialih fungsinya jadi ruko gitu kan. Dialih fungsi jadi hotel nggak terlalu banyak kalau di Sumbar. Cuma jadi ruko, jadi pemukiman. Karena rata-rata orang akan mencari tinggal di pinggir jalan utama. Itu yang banyak dari hasil risetnya. Itu yang paling rentan untuk dialih fungsi. Karena caranya memang gitu. Waktu itu kan pernah Uca survei ke Dinas Tata Ruang. Dinas Tata Ruang. Jadi cara masyarakat itu mengalih fungsi lahan walaupun sudah dibuat aturan seperti itu, di ininya aja. Jadi lahan pertaniannya itu nggak diolahnya, dikeringkannya. Nah, udah kering, udah alih fungsi, timbun, jadi gitu. Oh, berarti udah nggak bisa lagi mungkin pakai lahan swasta ya konsepnya. Apalagi swasta masyarakat. Dia kan kalau di daerah itu kan kepemilikannya banyak kaum adat gitu, Pak. Iya, berarti konsep apa namanya kalau definitif umpama tanah itu ya, berarti konsepnya harus kayak kawasan industri gitu mungkin ya, nggak bisa lagi pakai konsep masyarakat terus Ya, ditetapkan jadi sebagai diubah pakai kawasan lah ya. Kalau misalnya kayak di Sumbar ini kan kalau di Sumbar ini kan terkenal Bare Solo itu loh, Pak. Nah, Bare Solo itu ada beberapa lokasi yang memang tetap dipertahankan karena kualitas berasnya itu berbeda walaupun secara apa namanya itu bibitnya sama, tapi ditanam di areal yang berbeda hasil rasanya beda gitu. Jadi ada beberapa wilayah yang memang dipertahankan. Tapi jumlahnya kalau dilihat dari data BPS, kalau data BPS yang sebelumnya itu bukan kita ini, datanya nggak update gitu kan. Nah, di tahun 2018-19 baru muncul yang LP2B itu terjadi penurunan jumlah kawasan sawah itu. Nah, karena yang sebelumnya, kenapa tidak terjadi penurunan? Karena kan terkait juga dengan masalah anggaran Dinas Pertanian. Kalau makin sedikit lahannya, tentu makin sedikit anggarannya. Iya, sama kasusnya kayak beras Cianjur. Di daerah Cianjur itu sekarang sawah-sawah di daerah Cianjur itu udah jadi perumahan semua. Iya, karena lebih menguntungkan. Padahal itu beras terkenal itu beras Cianjur kan. Enak. Berarti kalau Kementan itu nggak punya kawasan pertanian juga sampai apa juga nggak bakal swasembada pangan ya. Intinya gitu ya penelitiannya Bu Cak ya. Iya, jadi ketahanan pangannya, Pak. Oke, berarti intinya petani itu harus petani negeri sipil kayaknya ya. Nggak bisa di swasta. Kementan itu, iya Kementan itu jangan banyak membina tapi bikin kawasan, kalau perlu dia cangkul sendiri di situ ya berarti ya. Kalau dilepas ke orang Bilang sama Tiara, Tiara suruh nih orang Kementan. Kementan kan ya, gimana ketahanan pangannya? Mana Tiara nggak hadir? Nggak hadir dia. Yang ngurus nggak bisa Japas. konsep pembinaan, konsep investasi itu. Nggak bisa konsep penyuluhan, pembinaan itu nggak bisa kayaknya. Dari potong dan kontraktor. Itu yang jawaban BC juga sih sama tadi. Sama ya. Iya. Kan ini kalau ini kan bisa dilogika-logikakan lah ya. Instrumen ekonominya berarti kan insentif. Insentif atau ini jelaskan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang fiskal. Pajak. Iya, berarti kan di fiskal ada pajak.
Kalau fiskal itu kan pajak, kemudian pengeluaran pemerintah kan itu aja, tapi biasanya kan pajak. Kayaknya sebenarnya bukan fiskalnya ya, berarti lebih ke arah apa potensi mungkin di dalamnya ada bahan tambang atau hasil hutan atau hasil. Sebenarnya kalau dilihat ini pajak kurang itu juga ya kayak. Ya kalau Dapat. pajak nggak terlalu ngaruh sih kayaknya Pak. Iya. Dulu kan pernah ikut kita yang acara yang di apa itu di gedung apa tuh yang sama Perhappy yang di Jepang deh. Oh yang di ini, yang di FEM. Yang di FEM itu kan dia punya insentif banyak buat petaninya yang mau menjadi petani, dia ngasih banyak apa kayak fasilitas-fasilitas dari negara buat traktor, buat apa semua yang di Jepang kan gitu. Kalau nggak salah dulu kayak gitu dia, contohnya kayak di Jepang lah peraturannya dibuat. Kalau yang C ini dijawab tidak berpengaruh, boleh ya? Jangan salah jawaban kita. Jelaskan bagaimana kebijakan pemerintah bidang fiskal dapat berperan. Dia pakai ilustrasi grafis ya? Iya. Nah kalau fiskalnya yang berpengaruh kan berarti fiskal yang besar itu Bu, yang Ibu riset itu ya, yang bukan pembebasan pajak, tapi kayak cash money ya berarti ya. Nah itu mungkin Ya, baru kompensasi yang akan diterima oleh masyarakat. iya. Berarti akan jawabannya ada seperti pengeluaran. itu ya. Iya, berarti akan ada pengeluaran pemerintah untuk itu gitu Pak. Bagaimana masyarakat mau tetap mempertahankan lahannya. Jadi government spending ya, bukan ke arah pengeluaran pemerintah. Dia pakai grafis ya. Coba lihat, jangan-jangan ada di buku Prof ya. Coba cek dulu seri bukunya sebentar. Oh, ada di buku halaman 114. Di buku yang warna hijau. Coba saya lihat dulu, rasanya ada kurvanya ini. Terus. Dia yang diminta kurvanya. Kebijakan. Belum ketemu aja kurvanya. Nanti Lauca cari dulu ya. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal. Yang ada kurva land rent itu, cuma yang kebijakannya belum ketemu. Kurvanya beda sama yang kayak kemarin-kemarin ya, supply demand gitu beda berarti ya.
Ini kayaknya kurva kebijakan kayaknya, Pak. Oh, belum pernah kita diajarin kayaknya. Belum dicari dulu kayaknya ini. Karena kalau yang di dalam buku ini kurva terkait dengan bagaimana jarak ke pasar dengan sewa lahan. Kalau ini kan terkait dengan kebijakan. Kebijakan pemerintah bidang fiskal mempercepat atau mencegah alih fungsi lahan. Nanti aja cari dulu, kayaknya takutnya nanti salah ini. Oke, kemudian ya modal sosial ini kemarin udah ya Pak ya? Ya waktu sama Dewi. Udah kayaknya yang udah Modal sosial udah enggak Bu ya? Yang ya. kurva hitam itu kan Bu? Ada tulisannya game teori loh, questionnaire dilemma. Besok belajar itu ya, game teori ya. Game teori. Ada questionnaire dilemma tulisannya tuh. Game teori itu yang pakai program itu bukan? Yang ini kan? Yang nas itu loh Mbak. Nas equilibrium kan? Itu besok bahas itu ya. Iya. Nas equilibrium ini kemarin di soal Besok aja lah. UAS. takutnya Ocha hari Kamis itu lagi di jalan. Besok mau kemana? Kan pulang. Mau ke ini, mau ke rumah orang tua. Oh. Takut di jalan nanti dilanjutkan. Kan ada Vita, ada Dewi nanti itu. Yang nas equilibrium itu yang di UAS juga kemarin, Bu. Masih banyak lagi nih. Banyak. Demand, function, principal agent tadi yang mirip-mirip. Principal tadi. agent belum lagi. Iya, itu kan mirip-mirip tadi itu yang tadi. Iya. Sambungan-sambungan dari situ gitu kan. Agen. Kemudian Lancaster Theory sama Becker ini belum. Iya, banyak. Jadi hari Kamis kita nanti jelasin. Vita atau Dewi. Jenny juga kalian. Iya, kan Jenny ada juga nih. Yulen ada juga. Yulen. Takutnya Ocha di jalan karena Ocha baru pulang jemput anak jam 5. Baru boleh dijemput ke pondok. Ya udah nanti dikasih tahu nanti hari Kamis kita membahas terkait dengan game teori, sama Lancaster teori. Gimana? Kalau matematisnya kan nanti yang di pas ini kan pas ketemu kan? Iya, nggak bisa di sini. Berarti yang envelope theorem, kemudian Marsalian, sama intertemporal choice itu nanti mesti tatap muka ya. Ya, tapi teorinya kan ada kan? Kan ada. Teori-teorinya nggak banyak. Teori-teorinya nggak banyak. Principal agent teori itu kemarin keluar soal. Principal agent teori ada. Itu yang principal agent teori itu kemarin yang menyampaikan kan Bu Hania. Yang Lancaster teori itu bisa tuh di Zoom aja. Iya, yang bisa di Zoom nanti besok. Iya. Yang mana yang mau dibahas? Berarti kan kalau household production function bisa lah, dia enggak terlalu banyak matematisnya. Berarti apa ya Mahari? Berarti ini Pak, game teori aja sama ini. Sama yang di soal tadi apa tuh? Baker. Yang di soal tadi game teori. Terus lagi Baker itu kayaknya ada. Oh yang Lancaster teori. Lancaster. Yang ini. Ya udah itu aja nanti hari Kamis. Ya udah. Itu aja nanti Dewi sama yang lain-lain lah. Kita bantu-bantu. Karena harus dipelajari dulu kan kitanya biar tahu kan. Iya dibaca dulu. Baca dulu masalahnya. Lupa.
Ada ya? Kalau yang materi ini agensi teori itu yang Bu Hania itu kemarin itu. Ya, itu teori semua tuh kan nggak ada hitung-hitungan kan? Ada sebenarnya agensi teori itu ada matematisnya. Serius? Ada matematisnya. Principal agent itu ada matematisnya. Cuman Bu Hania nggak jelaskan sampai ke situ kemarin. Ya, teori aja dijelaskan aja nanti. Atau calo. Aku tanya calo ya. Setelah kita lanjut nanti hari Kamis ya. Terima kasih ya. Makasih ya Mbak Ocha, Makasih ya, Kak. semuanya. Yo, izin dulu ya. Ya, Assalamualaikum. di stop ya. Iya, Kak. Makasih, Kak.